Selamat pagi Opa dan Oma. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan memulai ibadah. Tetapi ada sesuatu yang saya mau kasih untuk Opa dan Oma. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Bagaimana Opa dan Oma? Sudah terobati rasa kangennya? Mudah-mudahan foto-foto tadi bisa mengobati rasa kangen Opa dan Oma ya. Baiklah, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Walaupun hanya melalui ibadah online, tidak mengurangi semangat Opa dan Oma dalam beribadah ya. Mari kita puji Tuhan bersama-sama dengan lagu Hai Puji Namanya. Dan puji namanya Hai Cakrawala. Hai puji namanya semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terti. Hai puji namanya Adam dan Hawa. Menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Opa dan Oma, mari kita mulai ibadah kita
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini yang Kau siapkan untuk kami. Kami akan mulai ibadah kami ya Bapa. Kami mohon Yesus menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Bapa, kami bersyukur sampai saat ini Kau beri kesehatan, masih Kau beri kekuatan ya Bapa menjalani hari-hari kami. Bapa, kami terima kasih banyak untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kami percaya Opa Oma yang ada di sini, yang hadir di ibadah ini, Kau berikan damai sejahtera, Kau berikan kesehatan, Kau berikan sukacita selalu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Penatua Yesaya Priyono yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus urapi dari setiap kata-kata yang keluar dari Penatua kami ini. Kami mohon itu adalah semua dari suara dari Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan yang masih Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Dengarkanlah doa kami ini ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan terima kasih. Amin. Oma dan Opa, ibadah kita hari ini bertema masih berarti. Pasti Opa dan Oma ingin memiliki kehidupan yang berarti ya. Berarti di gereja, berarti di keluarga, berarti di sesama, terutama berarti untuk Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Yesaya Priyono. Kita akan sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal akan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat pagi Opa dan Oma. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat-sehat semua dan senantiasa di dalam kasih Tuhan. Dan sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan dan renungannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami, Allah yang Maha Kudus yang bertahta di kerajaan surga yang Maha Mulia, Allah yang penuh rahmat dan kasih karunia. Puji syukur dan terima kasih kalau pada pagi menjelang siang ini kami boleh bersatu di dalam ibadah komisi senior. Ya Bapa Allah yang Maha Kudus, pimpin dan sertai kami pada saat ini di dalam kami melakukan ibadah komisi senior pada saat ini. Biarlah semua menjadi berkat bagi kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan dan penyertaan kasih Allah yang Maha Kudus. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa kami ini.
Haleluya, amin. Opa Oma yang terkasih, pada saat ini kita akan belajar dari Mazmur 90 ayat yang ke-9 dan ke-10. Dengan bacaan ini saya mengambil tema masih berarti. Mari Opa Oma kita baca bersama dari Mazmur 90 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Yang demikian bunyinya. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Opa Oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan atau perkataan ya, dari seseorang yang berkata demikian. Maaf Opa Oma. Ada yang berkata kehidupan ini berupa untaian atau rangkaian penderitaan. Masalah demi masalah datang silih berganti. Yang satu belum selesai, yang lain sudah datang. Bahkan tak jarang lebih dari satu. Berurutan atau serentak. Kehidupan terasa lebih banyak berisi duka cita daripada sukacita. Ini gambaran atau pendapat orang yang pesimis, gitu kira-kira Opa Oma. Akan tetapi, nada muram seperti ini juga ternyata muncul dalam doa Musa di Mazmur 90 ayat yang ke-1 sampai ke-17. Setelah mengakui perlindungan Allah dan kekekalannya, Musa menyatakan bahwa kedaulatan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Musa juga mengakui pula kefanaan dan kerentanan kehidupan manusia. Bahkan Musa menyimpulkan bahwa kehidupan ini sebagian besar berupa kesukaran dan penderitaan. Kita tahu bahwa Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 40 tahun lamanya. Dalam perjalanan itu, bangsa Israel sering memberontak, menggerutu, mencaci maki Musa. Tapi Musa selalu mendoakan bangsa Israel ini supaya Tuhan memberi pengampunan. Dan Tuhan pun senantiasa menjaga Musa. Sehingga Musa diperkuat, boleh diberikan semangat untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Inilah dasar daripada kisah doa Musa menghadapi bangsa Israel yang sering dibilang bangsa yang tegar tengkuk, sering memberontak dan tidak percaya kepada kedaulatan Allah, di mana pada saat itu Musa adalah orang yang ditunjuk oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel tersebut. Tetapi Musa menyebutnya sebagai kebanggaan. Mengapa dalam penderitaan itu malah Musa merasa lebih bangga?
Karena pengalaman hidup seperti itu dapat manusia menjadi lebih kuat. Ya, Musa begitu bangga dengan segala penderitaan yang dialaminya karena Musa itu mengikuti jalan Tuhan, sehingga di dalam segala penderitaan itu dikuatkan oleh pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kesukaran dan penderitaan karena hidup dalam kebenaran Tuhan, itulah yang menguatkan Musa. Demikian pula untuk kita semua. Opa-oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, umur boleh bertambah, fisik boleh mulai lemah, tetapi semangat tetap menyala terus. Tuhan tidak menilai berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup. Maksudnya di sini bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengisi hidup ini. Bagaimana memperlakukan hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Opa-oma yang terkasih, memang fisik kita umur makin bertambah, kita makin lemah. Tapi apapun juga yang kita lakukan di dalam Tuhan itu akan bermanfaat bagi orang lain, dan nama Tuhan akan dipermuliakan dari apa yang kita lakukan, yang kita bagikan kepada orang lain. Opa-oma yang terkasih, mari kita isi kehidupan ini dengan penuh sukacita. Sekecil apapun sangat berguna bagi sesama kalau kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada sebuah cerita atau ilustrasi, kisahnya begini. Ada seorang opa dalam perjalanannya mengendarai kendaraan di tengah malam. Di tempat yang sepi pada malam itu, kendaraannya mogok. Dia coba perbaiki, dia upayakan supaya mobil itu dapat hidup dan bisa meneruskan perjalanannya. Tetapi karena keterbatasan, opa ini tidak bisa memperbaiki mobil yang mogok itu. Tapi pada saat dia gelisah dan takut, tiba-tiba ada sorot lampu mobil yang berada di belakang mobilnya. Dan mobil itu berhenti, dan keluarlah seorang bapak yang mau membantu untuk memperbaiki mobil opa. Dan hanya sekejap saja bapak itu dapat memperbaiki mobilnya sehingga mobilnya bisa hidup dan opa boleh melanjutkan perjalanannya. Sebelum berjalan, sebelum itu bapak itu berkenalan dengan opa. Dan bapak itu memperkenalkan dirinya bahwa bapak itu bernama Ford. Nama panjangnya Henry Ford. Bapak Ibu yang terkasih, Henry Ford adalah pencipta mobil Ford. Jadi Henry Ford ini begitu mudah memperbaiki mobil bapak itu karena Henry Ford ini adalah orang yang mengetahui seluk-beluk dari kendaraan. Kalau kita umpamakan bahwa Henry Ford ini adalah orang yang menciptakan mobil itu, demikian pula dengan gambaran bahwa Allah yang Maha Kuasa itu mengetahui dan memahami setiap karakter dari manusia. Dan Tuhan juga mengerti segala kelemahan dari kita-kita ini. Sehingga kita-kita ini di dalam segala kelemahan akan dimampukan untuk mengisi kehidupan ini. Demikian pula di usia kita yang makin tua, fisik makin lemah,
tetapi Tuhan sangat menyayangi kita dan memahami dengan segala kelemahan kita. Sebelum saya mengakhiri renungan pada saat ini, saya mengutip dari Alkitab dari 2 Timotius 1 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Oma-oma yang terkasih, Timotius juga meneladani daripada neneknya. Imannya kepada Tuhan Yesus Kristus juga didasarkan dari nenek dan ibunya. Mari kita dengan segala kelemahan menjadi saksi bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, untuk mengenal Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Jangan berpikir bahwa kita sudah tua, sudah renta, tidak ada gunanya. Kita masih berarti bagi keluarga kita, bagi orang di sekitar kita, untuk menuntun mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan mari kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur kami ya Bapa Allah yang Maha Kudus, kalau pada saat ini kami boleh belajar firman-Mu, boleh belajar dari kehidupan ini, dan tolong kami, mampukan kami, sertai kami dan pimpin kami untuk senantiasa berarti bagi orang lain di dalam kehidupan ini, baik di dalam keluarga maupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Bapa, Allah yang Maha Kudus, puji syukur dan terima kasih berkat-berkat kehidupan bagi kami. Dan pada saat ini kami berdoa bagi Opa dan Oma, baik yang melihat ibadah komisi senior ini maupun yang tidak bisa. Tuhan berkati di dalam kesehatannya, Tuhan berkati di dalam kehidupannya, berkati di dalam segala aktivitasnya. Biarlah Opa dan Oma senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, di dalam kelemahan fisik, dan di dalam sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan urapi, dan Tuhan boleh memberikan pemulihan dan kesembuhan. Biarlah Opa Oma senantiasa bersukacita di dalam kemuliaan Tuhan. Ya Bapa Allah yang kudus, berkatilah komisi senior di dalam segala aktivitas kehidupannya. Jauhkanlah mereka dari COVID-19 dan tuntun dan sertai di dalam menjalani protokol kesehatan, sehingga sedikit mungkin kami boleh memperoleh kesehatan dan boleh terhindar dari COVID-19. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama, dan kita sudah berdoa bersama. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita menjadi pribadi yang lebih berarti. Berarti untuk sesama dan untuk diri sendiri. Langkah indahnya, setiap menit yang kita habiskan menjadi berarti. Opa dan Oma, mari kita angkat pujian dengan lagu Apalah Arti Ibadahmu.
ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Opa Oma yang berkasih, ibadah komisi senior telah usai. Kita akan melanjutkan kehidupan kita, dan untuk itu kita memohon berkat Tuhan agar Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai kita di dalam kita melanjutkan kehidupan ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.